warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan dijelaskan mengenai materi persamaan kuadrat, di mana di materi persamaan kuadrat ini kita akan lebih menitik beratkan kepada cara memfaktorkan. Di mana cara memfaktorkan ini adalah untuk mencari akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Nah, slide ini dibuat oleh salah satu murid dari SMA Negeri 27 Bandung, adalah inisialnya. Terima kasih sudah dibuatkan dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita sebelum mulai baca doa terlebih dahulu, doa sebelum belajar silakan. Kemudian kita mulai dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat, itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Di mana ABC-nya bilangan real, A-nya tidak sama dengan 0, X adalah variabel, A merupakan koefisien X kuadrat, B koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Nah, untuk cara memfaktorkannya ini terbagi menjadi beberapa kondisi ya. Ketika A-nya sama dengan 1, ketika A-nya lebih dari 1, dan ketika A-nya kurang dari 1. A itu adalah koefisien yang bersama variabel X pangkat 2 ini. Kita mulai untuk yang kondisi yang pertama A sama dengan 1. Ini dari bentuk umum persamaan kuadrat. Maka hasil memfaktorannya itu adalah X tambah M dikali X ditambah N sama dengan 0. Dengan syarat ya, apa itu M tambah N? M tambah N itu merupakan bilangan ketika dijumlah. Ya, itu menghasilkan B. B itu adalah koefisien yang bersama X. Dan kalau M dikalikan dengan N itu sama dengan C atau konstanta. Nah, penentuan M dan N berdasarkan faktor-faktor dari konstanta C. Ya, contoh soal, tentukan akar persamaan dari persamaan kuadrat berikut 1 dan 2 ini. Kita selesaikan bagaimana untuk yang pertama. X kuadrat tambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini B-nya adalah 3, C-nya adalah 2. Nah, faktornya berapa? 1 dan 2 dari mana? Ini ya, 1 dan 2 itu dari C. Faktornya kan ditentukan oleh C. 1 dan 2. Kita tes syarat nih. Kalau 1 dan 2 itu kalau misalkan dikalikan 1 kali 2 sama dengan 2, sama dengan C. Kalau misalkan berarti ini memenuhi gitu ya. Nah, bagaimana kalau dijumlahkan? M tambah N 1 tambah 2 sama dengan 3. Juga memenuhi, maka 1 dan 2 itu merupakan faktor-faktornya. Kita masukkan ke bentuk pemfaktorannya. X tambah M dikali X tambah N sama dengan 0. Maka, nah kita masukkan X tambah 1 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Maka, X tambah 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 1, atau X tambah 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 2. Jadi, akar-akar persamaan kuadratnya adalah X sama dengan negatif 1, dan X sama dengan negatif 2. Jadi, kenapa 1 dan 2? 1 dan 2 itu ketika dijumlahkan, M tambah N-nya betul adalah 3, ya, sesuai kondisi. Dan kalau dikalikan itu adalah sama dengan C, yaitu 2, ya. Kita lanjutkan ke nomor 2, X kuadrat tambah 6X tambah 8. Nah, ini faktor-faktornya untuk 8, itu bisa 8 dengan 1 atau 4 dan 2, ya. Masukkan ke sini kan, untuk rumusnya, kita tes syarat dulu. M kali N sama dengan C, apakah memenuhi? Iya. Apakah M tambah N sama dengan B? Ternyata tidak memenuhi. Kita ganti, cari lagi bilangan, nah ternyata ini memenuhi, dan yang ini memenuhi. Maka untuk faktornya adalah 4 tambah 2. Kita masukkan ke sini. X tambah 4 kali X tambah 2 sama dengan 0. Nah, maka X-nya sama dengan negatif 4. Untuk yang ini, maka X-nya sama dengan negatif 2. Dengan demikian, akar persamaan kuadratnya adalah X sama dengan negatif 4 dan X sama dengan negatif 2. Nah, kondisi yang kedua bagaimana kalau A-nya lebih dari 1? Seperti ini ya.
Nah, maka ini hasil pemfaktorannya. Jadi 1 per A dikali AX tambah M kali AX ditambah N sama dengan 0. Nah, syaratnya sama. M tambah N bilangannya itu M dengan N ini ya harus sama dengan B. Dan kalau dikalikan harus sama dengan AC. Nah, harus sama dengan AC. Kalau yang tadi kondisi yang pertama itu bukan AC, tapi sama dengan C ya untuk perkaliannya. Sedangkan kalau yang ini perkaliannya harus sama dengan AC. Contoh. Nah, ini ya penentuan M dan N berdasarkan faktor dari konstanta C. Tentukan akar persamaan dari 2x kuadrat tambah 5x tambah 3 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan. Di sini A-nya 2, B-nya 5, dan C-nya 3. Maka A dikali C-nya itu adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Maka faktornya, faktor-faktor dari 6. Itu 6 dan 1 atau 2 dan 3 kan faktornya. Kita syaratkan dulu. Tes syarat maksudnya M kali N itu kan sama dengan AC. 6 kali 1 sama dengan 6. Nah, kalau dijumlahkan, ini kan memenuhi. Nah, kalau dijumlahkan bagaimana? Memenuhi tidak. Ternyata kalau dijumlahkan 6 ditambah 1 sama dengan 7. Tidak memenuhi. Karena harusnya 5 ya untuk dijumlahkannya. Kita pakai yang 2 dan 3. Ternyata dikalikan sama dengan 6 memenuhi. Dan dijumlahkan sama dengan 5. Sama dengan B memenuhi juga. Nah, maka 2 dan 3 ya faktornya kita masukkan ke bentuk pemfaktorannya. A-nya 2 dari sini, kemudian 2x tambah, nah M-nya 2, N-nya adalah 3 ya. Nah, setengah dikali 2x tambah 2 adalah x tambah 1, yang ini kita simpan lagi 2x tambah 3 sama dengan 0. Maka faktornya itu x tambah 1 sama dengan 0, ketemu x-nya sama dengan negatif 1, dan 2x tambah 3 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 3 per 2. Jadi, akar-akarnya adalah X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan negatif 3 per 2. Kemudian bagaimana kalau A-nya kurang dari 0? A kurang dari 0 berarti negatif ya. Nah, faktornya sama seperti yang A-nya lebih dari 1, cuman ini cenderung ke negatif. Ini syaratnya sama seperti yang bentuk yang kedua. Nah, bagaimana contohnya? Seperti ini. Negatif x kuadrat tambah 7x kurangi 6 sama dengan 0. Cara penyelesaiannya sama dengan cara persamaan kuadrat dengan koefisien A lebih dari 1. Nah, kita selesaikan. A-nya negatif 1 berarti ini ya, B-nya 7, C-nya adalah negatif 6. Ketika A sama C dikalikan, itu adalah negatif 1 kali negatif 6 sama dengan 6. Maka faktor-faktornya 6 dan 1 dan 2 dan 3. Kita masukkan ke bentuk pemfaktoran seperti ini. Nah, 1 kali negatif 1 kali negatif 1 X tambah 6 kali negatif 1 X tambah 1 sama dengan 0. Maka diperoleh X kurang 6 kali X negatif X tambah 1 ya. Sama dengan 0. Maka diperoleh seperti ini ya, diperoleh faktornya 6 dan negatif 1. Apakah betul ini? Ini sudah betul karena kita sudah tes syarat. Udah tes syarat, jadi kita ketemu faktor-faktornya itu ya, ini seperti tadi gitu. Nah ya, jadi akar persamaan kuadratnya X sama dengan 6 dan X sama dengan 1. Ya mungkin seperti itu. Selesai untuk video kita tentang persamaan kuadrat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.